Maka dari itu, semua orang yang ikhlas bisa saja rugi kecuali orang yang istiqomah. Coba urutannya apa? Pertama, orang bodoh naik tingkat menjadi orang berilmu. Orang berilmu naik tingkat menjadi orang yang beramal. Orang yang beramal naik tingkat menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas naik tingkat menjadi orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah bisa jadi juga tidak beruntung. Siapa orang yang pasti beruntung? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis ilmu. Mudah-mudahan selalu bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Masih kuat puasa? Masih. Nah, ini pertama kalinya, ini adalah ceramah paling lama. Soalnya menunggu waktu berbuka. Saya dipasrai panitia untuk menjelaskan tentang menata hati, ya. Menata hati. Hati itu adalah sesuatu yang cukup kompleks. Hati itu sesuatu yang perlu kita jaga. Kita harus tahu bagaimana cara hati itu bekerja. Dulu pada awal penciptaan manusia, malaikat itu sempat iri. Kenapa Allah harus menciptakan manusia? Wa idh qulna lil malaikati in qalu inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, ngapain engkau harus menciptakan manusia yang pasti dia akan merusak? Malaikat saja iri kepada manusia, maka kita sebagai manusia harus berbangga juga, karena kita adalah makhluk yang diirii oleh malaikat. Diirii itu apa maksudnya? Artinya kita punya satu hal yang tidak dimiliki oleh malaikat. Dan ingat juga, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini ditulis, wa ma khalaqtul jinnah, dan tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kalau sejak awal kita niatnya sudah beribadah kepada Allah, maka semuanya akan enak. Kenapa anak harus taat kepada orang tua? Coba jawab, satu jawaban. Kenapa anak harus taat kepada orang tua? Karena apa? Harus tahu
kalau tidak tahu bisa salah niat, bisa tidak enak di hati. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Karena itu adalah perintah Allah, bukan karena kita pengen dikasih sangu yang banyak, bukan karena hal yang lain. Paham? Kenapa murid harus taat kepada guru? Karena itu adalah perintah Allah. Kalau niatnya salah, contoh, sampean sudah belajar siang malam, belajar terus, kemudian laporan pas sambangan, pas bertemu orang tuanya laporan, Pak, Bu, saya sudah belajar banyak sekali, siang malam sudah belajar. Terus orang tuanya komentar, terus piye le, gak pengen ditambah tasangune? Loh, iki wis ngutang-ngutang ya apa terusan? Malah kayak gitu jawabannya. Akhirnya apa? Karena niatnya salah, tidak karena kepada Allah, adanya menggerutu. Ini saya tulis, barang siapa yang tulis ini, barang siapa yang berharap kepada manusia, atau ya, barang siapa yang berharap kepada manusia, siap-siap patah hati dengan sengaja. Saya ulangi ya, barang siapa yang harapan kepada manusia, siap-siap patah hati dengan sengaja. Artinya sampean patah hati, sedih itu karena harapannya kepada manusia, bukan kepada Allah. Guru pun juga sama. Seorang guru berharap muridnya apa? Muridnya pinter. Wis mulang sakaru-karuan, ternyata muridnya juga pinter-pinter, akhirnya mangkel. Padahal siapa yang membuat pinter itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang guru tidak boleh berharap kepada dirinya sendiri agar bisa memandaikan muridnya, hanya boleh berharap kepada Allah. Anda pun juga sama. Nah, itu bab menata hati ya, menata hati bagaimana kita agar ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ada yang tahu? Mungkin siapa yang bisa angkat tangan? Apa itu ikhlas? Ya, siapa ada? Qul huwa, ada di surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu tidak menunjukkan apa itu ikhlas itu sendiri. Ikhlas itu artinya yang pertama berharap kepada Allah, yang kedua bersandar kepada Allah. Artinya sampai sholat itu berharap pahala dari Allah, bukan karena manusia. Jangan sekali-kali kita sholat untuk mendapatkan pujian. Itu disindir. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Malah kalau sholat yang seperti ini akan membuat kalian celaka. Artinya harus ditata hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hal yang dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian selain Allah. Jadi kita mantapkan hati kita. Siapa yang tahu manfaat dari angka 13 ada apa tidak? Apakah angka 13 itu angka sial? Ya apa enggak?
Angka 13 itu angka sial apa bukan? Kalau hati kita ditata betul, la ilaha illallah, maka secara tegas kita bilang tidak. Bah angka 1, bah angka 2, kalau Allah menginginkan itu bagus, maka bagus. Kalau Allah menakdirkan jelek, ya jelek. Jadi jangan gara-gara angka terus takut. Jangan pakai angka 13, soalnya itu angka sial. Itu tidak boleh, itu namanya syirik. Itu harus dihindari. Paham? Ada juga pernah cerita seseorang raja ingin menguji seberapa tawakal kepada Allah. Maka dia pergi ke suatu daerah tidak membawa sangu apa-apa, kemudian tidak membawa apa-apa juga, tidak dikawal. Di tengah hutan dia menemukan ada seorang pemuda diikat. Orang ini diberi makan oleh burung. Orang ini heran, raja ini heran. Wahai pemuda, kok bisa sampean sudah diikat di tengah-tengah hutan, kok masih bisa makan? Malah yang memberi makan itu malah burung-burung. Kata pemuda tadi, saya tawakal kepada Allah bahwa Allah lah yang memberi saya makan. Akhirnya raja tadi membebaskan tadi yang orang pemuda yang terikat itu, dibebaskan. Kemudian dia lebih kuat lagi imannya kepada Allah. Orang kalau sudah ikhlas seperti ini, memurnikan kepercayaan kepada Allah, mau dikena masalah seberat apapun, maka dia akan sangat kuat. Ikhlas itu adalah kunci utama untuk menata hati. Ikhlas itu ada 3. Sama yang tulis. Ikhlas tipe pertama, ikhlas sebelum beramal. Ikhlas sebelum beramal. Contohnya seperti apa? Ikhlas sebelum beramal itu namanya niat. Sampean ikut pengajian di sini, niatnya apa? Kalau niatnya benar, maka sudah lolos ujian ikhlas pertama. Ikhlas itu kalau sampean niatnya murni menuntut ilmu, biasanya duduknya juga ditata. Contoh, kalau sebelah kanan dan kiri sampean itu adalah kawan akrabnya, insya Allah kemungkinan besar untuk ngobrol itu tinggi apa tinggi? Tinggi. Berarti kemungkinan besar untuk ngerasani itu besar. Ada yang gini, ada yang sudah datang, kawan akrabnya masih belum datang. Akhirnya di sebelah kirinya ditaruh tas. Ditanyain, itu sebelah ada orangnya? Tidak ada. Padahal orangnya masih belum datang. Begitu kawan akrabnya datang, panggil, sini, duduk sini. Niatnya sudah beda. Siapa yang kayak gitu? Ada orangnya? Ada. Wonten orangnya, bagus. Berarti ya itu ujian. Ada juga yang harus, Ustadz, saya harus bersama orang ini. Kenapa kok harus bareng orang itu? Saya nebeng, Ustadz. Oh ya wes, lewes nebeng ya gak iso diadu. Idealnya kalau sampean berada di majelis ilmu, sakjanya di sebelah kanan kiri itu adalah orang yang kurang akrab. Orang yang kurang akrab bisa lebih memperakrab sampean, yang pertama. Yang kedua, bisa fokus kepada kajian apa yang disampaikan.
Oke, tadi ikhlas ada 3. Yang pertama sebelum beramal, yaitu niat. Yang kedua pada waktu beramal. Pada waktu beramal itu harus ikhlas. Ikhlas itu contoh ada orang yang bersedekah karena tahu barang siapa yang bersedekah akan dapat dikali lipat 10 kali lipat. Ada juga yang bersedekah barang siapa yang bersedekah 1 akan tumbuh 100, kemudian tumbuh lagi dikali 7 jadi 700. Akhirnya niatnya, ya Allah saya sedekah ini biar dapat nanam kayak nanam padi, kama salihabbatin sambatat sab'a asanabilah, tumbuh 700 akhirnya. Ini mending daripada gak sedekah ya. Tapi di atasnya kalau bisa dalam kita beramal itu ada kata alhamdulillah, saya sudah ditakdirkan oleh Allah bisa beramal. Titik. Amalnya terserah. Jadi pada waktu Anda sholat, pada waktu kita sholat ada kata-kata alhamdulillah ya Allah engkau menakdirkan kami sholat. Karena orang sholat matanya juga harus sehat, bisa mikir, bisa dapat hidayah, mendapatkan ilmu sholat dapatkan otomatis ya. Ilmu sholat sudah paham. Siapa yang memahamkan? Siapa coba? Allah lagi. Siapa yang memberi kita baju untuk sholat? Balik lagi kepada Allah. Siapa yang tidak menjadikan gempa bumi di sini? Balik lagi, Allah lagi. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah ini. Jadi itu pada waktu kita beribadah itu harus ikhlas. Sempat ada seorang pemuda itu dipanggil oleh seseorang. Mas sini mas, dipanggil. Setelah datang tik datang, piye ora sido, ya wes balik lagi ke rumahnya. Dipanggil lagi, mas sini mas, dipanggil lagi, datang, ora sido mas, ya wes balik lagi. Orang ini nggak marah sedikit pun. Kemudian orang ini dipanggil lagi, mas sini mas, datang lagi, tik piye ora sido, oh ya wes balik lagi, tik. Nah sebelum dia balik ke rumah itu dipanggil, mas kok sampean orang nesu piye karepe, kok gak marah padahal sampean tak permainkan seperti itu, kok bisa gitu ya, ora bahaya tah ngene iki. Orang yang bilang seperti ini, saya sama Nabi Muhammad oleh Allah diperintah untuk berbaik hati kepada manusia siapapun itu. Tidak ada hubungannya sama sampean. Begitu. Jadi artinya menata keikhlasan itu butuh latihan. Sama dipanggil kayak gitu, duk sini duk, ora sido, oh Allah ya apa sih karepe sampe ngene panjang ya. Nah ini enggak, karena dia benar-benar ikhlas karena ingin berbaik hati kepada tetangganya karena Allah, maka hati itu tidak ada emosi sedikit pun. Kemudian setelah selama ibadah kita tuh sudah mampu ikhlas, tahapan ketiga adalah setelah beribadah ini kita juga harus bisa ikhlas. Karena agar kita bisa menata hati itu, ikhlas itu kunci utama. Orang bisa diganggu oleh setan, semua orang bisa diganggu oleh setan kecuali orang yang ikhlas. Orang ikhlas tidak akan bisa diganggu oleh setan. Bagaimana setan menggoda orang ikhlas? Tahap ketiga adalah ketika setelah beramal. Contohnya seperti apa? Gini, suatu ketika ada seseorang, dia itu
tercebur ke kolam. Kemudian orang ini menolong orang tersebut. Katakanlah si A tercebur ke kolam, ditolong sama si B. Nah, si B ini cerita bahwa dia sudah berhasil menolong si A. Suatu ketika si A ini bertemu dengan si B. Si B ini cerita, wah sampean dulu sudah saya tolong ya. Oh iya. Suatu ketika pisah lagi, ketemu lagi sampai berkali-kali. Akhirnya orang yang ditolong ini akan merasa bosan, kok disebut-sebut terus wis mari. Akhirnya dia mangkel, dia nyebur ke kolam, jebur. Wis mas, aku wis gak sawah sampean tolong, aku wis iso renang dewe. Akhirnya sudah selesai. Artinya apa? Ujian orang yang beramal adalah menyebut-nyebutkan. Artinya kalau orang sudah membantu orang lain, jangan disebut kepada yang ditolong itu. Itu namanya mengurangi keikhlasan. Nah, setan itu banyak cara untuk menggoda manusia dari 3 pintu keikhlasan itu. Ikhlas pertama sebelum beribadah, ikhlas kedua pada saat beribadah, ikhlas ketiga setelah beribadah. Semoga kita semua itu bisa melewati ketiga tahapan ikhlas ini. Amin Allahumma amin. Orang bodoh itu rugi enggak? Orang bodoh itu rugi apa tidak? Orang bodoh itu rugi apa tidak? Rugi, betul sekali. Maka beruntung orang-orang yang berilmu. Namun demikian, ini saya tulis, orang bodoh itu rugi kecuali dia orang berilmu. Orang bodoh itu rugi kecuali dia itu berilmu. Orang berilmu ini apakah pasti untung? Sampean sama Google pinter sopo? Sampean cepet-cepetan hitung-hitungan sama kalkulator, cepet mana? Kalkulator. Tapi apakah kalkulator lebih beruntung dari sampean? Orang mesti. Artinya apa? Yang berilmu belum tentu beruntung. Nah, ini yang kedua. Yang berilmu belum tentu beruntung kecuali dia apa? Beramal. Kecuali dia beramal. Jadi bodoh itu rugi, orang bodoh itu rugi kecuali dia berilmu. Yang berilmu masih ada kemungkinan rugi sampai dia beramal. Pertanyaannya, apakah orang yang beramal itu pasti untung? Orang yang beramal belum tentu untung. Contoh, fawailul lil musallin, itu orang yang beramal, orang yang sholat tapi dia riya, beruntung apa enggak? Boten. Sampai dia apa? Orang beramal itu rugi kecuali dia ikhlas. Betul sekali. Tepuk tangan ya. Akhirnya nyambung. Kecuali dia ikhlas. Ditelusuri lagi, apakah pasti orang ikhlas itu masuk surga? Apakah pasti? Tak ceritain. Dulu ada orang namanya Kiai Barsesoh. Mungkin kalian pernah tahu ya.
Kiai Barseso ini punya murid sakti, muridnya saja itu bisa terbang, apalagi gurunya, punya karomah masing-masing ya. Kemudian Kiai Barseso ini punya iri ya, digoda sama setan. Kiai Barsesonya itu ada orang yang menyamar sebagai muridnya. Begitu Kiai Barseso itu sholat 2 rakaat, dia sholat 20 rakaat. Itu 20 rakaat, dia sholat 200 rakaat. Dia puasa selalu dilebihkan. Kemudian Kiai Barsesonya nanya kepada setan yang menyamar jadi manusia tadi, kenapa sampean kok ibadahnya begitu besar, begitu khusyuk, saya kalah khusyuk sama sampean? Nanya kan, maka dijawab sama setan tadi, saya itu punya dosa besar. Dari dosa besar itu saya bisa lebih khusyuk beribadah. Loh, kok gitu? Apa saja dosanya? Saya pengen kayak sampean, bisa khusyuk sehusyuk seperti itu. Akhirnya dijelaskan, weh sampean milih minum minuman keras, membunuh orang, atau berzina. Disuruh milih. Wah, kalau bunuh orang gak mungkin, kalau berzina gak mungkin, wong saya ulama besar, mana mungkin saya melakukan itu. Ya wes iku wae. Minum minuman keras lumayan. Akhirnya dia pergi ke suatu warung yang menjual minuman keras. Mbak pesan 1. Loh kok tumben merene? Ya ingin iki. Akhirnya dikasih 1. Begitu minum minuman keras, error sudah, otaknya error, sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya dia berzina dengan mbak yang jualan tadi. Wes kadung berzina, takut ketahuan, sekalian dibunuh. Wes dibunuh langsung dikubur disembunyikan. Kemudian ininya langsung pulang. Suaminya datang, loh endi bojoku kok gak enek? Digoleki, akhirnya ketemu saksi mata mengatakan bahwa Kiai Barsesohnya itulah pelakunya. Akhirnya orangnya Kiai Barsesoh ini dihukum, mau dihukum gantung. Sudah mau dihukum gantung, mau ditembak mati, setan menawarkan pertolongan. Kiai Barseso gimana ini? Mau saya bantu apa enggak? Ya bos tak bantu. Gimana caranya? Oh sampai harus murtad dulu. Loh, gak iso aku kan terikat semuanya. Ya wes, sampai menganggukkan kepala saja, sampai ngakoni bahwa Tuhan itu ndak ada. Saya saja Tuhannya. Pas ngangguk, pas digantung mati. Akhirnya mati. Justru malah mati kafir. Artinya apa? Dia sudah ikhlas, dia sudah beramal, tapi dia tidak istiqomah. Tidak apa? Tidak istiqomah dalam keikhlasannya. Maka dari itu, semua orang yang ikhlas bisa saja rugi, kecuali orang yang istiqomah. Coba urutannya apa? Pertama, orang bodoh naik tingkat menjadi orang berilmu. Orang berilmu naik tingkat menjadi orang yang beramal. Orang yang beramal naik tingkat menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas naik tingkat menjadi orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah bisa jadi juga tidak beruntung. Siapa orang yang pasti beruntung? Coba, siapa yang tahu? Siapakah orang yang pasti beruntung? Istiqomah iki wis.
tapi seisok ini. Coba bingung? Nah, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang mendapatkan husnul khotimah. Nah, maka itu adalah orang-orang yang paling beruntung. Wis gak bisa ditawar. Kalau sudah husnul khotimah, maka itu sudah pasti mendapatkan surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nah, balik ke ilmu. Kalau ilmu itu kita sudah bisa bermanfaat, itu kita juga harus bisa mengajarkan kepada orang lain. Kembali ke manajemen hati yang ikhlas. Ketika ada masalah, apa yang harus dilakukan? Ketika ada musibah, apa yang harus dilakukan? Masalah dulu. Masalah itu pasti datang untuk apa? Untuk menguji kita semua. Dalam suatu masalah terdapat solusi, dan Allah sudah menjanjikan solusi itu. Di Al-Quran, kalian saya yakin sudah sering, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kebalik, inna dulu, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah apa? Kesulitan ada kemudahan. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, maka sesudah kesulitan ada kemudahan. Apakah maksud dari pengulangan ayat ini? Apakah maknanya sama atau beda? Sama atau beda? Sama, boleh. Ada yang bilang sama. Ada yang bilang beda? Gak tahu Ustaz. Beda ya, beda. Ada 5 menit lagi, saya ada waktu 5 menit. Al-usri dan yusra. Al-usri ini dia menunjukkan isim ma'rifat. Isim ma'rifat artinya dia hal yang sama. Contoh, saya pegang mic, sampean melihat mic. Mic-nya ada berapa? 1. Dengan saya punya lembaran, sampean punya lembaran, lembarannya berapa? Banyak ya? Paham? Yang makrifat itu yang satu, mengacu kepada hal yang sama. Saya punya mic, sampean juga melihat mic yang saya pegang. Mic-nya cuma 1. Ini namanya isim makrifat. Al-usrah itu isim makrifat, artinya masalah yang dimaksud sama. Oke. Kemudian yang satunya al-yusra itu yang depan, lembaran yang saya pegang dengan lembaran yang sampean pegang itu beda. Artinya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu dalam satu masalah terdapat 2 solusi. Nah, ini menerjemahkannya seperti itu. Tak ulangi, dalam satu masalah Allah janji ada dua solusi. Oke, sekarang tahap kesimpulan. Kesimpulan pertama tadi tentang ikhlas, ada 3. Kemudian tentang beramal tadi. Kemudian tentang kemudahan. Kemudian yang berikutnya tentang cobaan kita lanjutkan di pertemuan
yang akan datang entah kapan ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, cukup sekian. Kalau ada manfaat itu dari Allah, kalau ada salah itu dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang batal wudu bisa wudu.